Fani kantornya mana? Di handphone dan di laptop. Itulah kantor saya. Begitu juga saat ini dalam pembuatan sebuah film. Kalau dulu kita ada sistem yang istilahnya casting. Awal karir dulu latar belakang saya kan penari. Dari Suara Mardika, dari GSP. Kemudian suatu hari gue sama-sama beberapa teman, salah satunya Bang, bikin satu project, one-off project. Menggabungkan event, video, musik. Dari situlah tiba-tiba gue jatuh cinta sama dunia production house. Kebetulan Broadcast Design Indonesia bikin lowongan tuh, masih kuliah. Saya ngelamar ke sana dan akhirnya kerja di sana beberapa tahun. Broadcast Design Indonesia, kemudian saya sama Rizal Mantovani sama beberapa dari Broadcast Design bikin Avantgarde Production. 6 tahun kira-kira di Avantgarde, kemudian saya bikin sendiri Cinema 8 sampai sekarang ini. Sudah menelurkan sekitar 4 film layar lebar dan beberapa video klip lah. Hey! Hey! Cinema 8 dulu kita dari 2006 hingga 2016. Kira-kira hampir 10 tahun mungkin ya. Saya punya perusahaan dan ada beberapa pegawai. Dengan makin pesatnya dunia ICT di Indonesia ini ya. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk menutup kantor. Dan kami hanya bekerja lewat online. Kenapa sampai begitu? Karena semua pegawai di dunia broadcast itu semuanya adalah freelancer. Mereka tidak bisa di-cut di satu perusahaan. Sebenarnya ya, kalau kita lihat banyak film Indonesia, itu yang kerja itu lagi. Mereka hampir bekerja di semua film Indonesia saat ini. Sama aja. Nah, bagi saya sangat efektif, efisien. Dari segi biaya, dari segi waktu, efisien banget. Hingga meeting aja, kami kadang-kadang hanya meeting lewat WA Group. Saya punya editor yang sampai sekarang saya nggak pernah ketemu orangnya. Jadi saya hanya order lewat WhatsApp, kemudian materi kami kirim lewat ojek online. Kemudian dia kerja, dia kirim email materinya, saya kasih klien materi, klien pun revisi lewat email sampai final edit. Nggak pernah ketemu. Sehingga saya pikir buat apa saya punya kantor. Jadi kalau orang tanya, Fani kantornya mana? Di handphone dan di laptop. Itulah kantor saya. Gua punya spot baru. Kalau lu sampai foto di sini, gua jamin lu yang juara 1, men. Tapi bukan berarti pekerjaannya itu aja ya. Terakhir saya bikin film layar lebar 11 film horor. Tanpa sebuah kantor pun kita bisa menciptakan sesuatu yang besar. Tidak cuma nyawa kalian saja yang terancam bahaya, tapi nyawa seluruh penduduk sini. Aku mau kamu tetap hidup. Perkembangan teknologi saat ini sangat membantu, mengefisienkan biaya. Semua kita kerjakan sistemnya online tanpa harus ada pertemuan semua. Kenapa mesti kita punya kantor dengan mengeluarkan biaya sewa dan lain-lain kalau semua bisa kita lakukan hanya by phone atau by email gitu. Even kadang-kadang stock shot pun ya, saya nggak harus pergi ke lokasi karena saya cuma tinggal beli stok. Dari mana saya dapat info? Saya tinggal googling, keluar tuh semuanya. Tinggal hubungin mereka, sudah tinggal bayar, email datang. That's it, semua very easy. Kalau kita mau syuting pariwisata misalnya ya, keliling Indonesia, beberapa stok kita butuh kecil-kecil ya, stok-stok kecil 3 detik di berbagai macam daerah. Semua juga kita lakukan lewat googling aja.
Tinggal kita pilih stok yang bagus, kemudian kita beli. Itu kan efisien tanpa harus kita berangkat ke sana. Begitu juga saat ini dalam pembuatan sebuah film. Kalau dulu kita ada sistem yang istilahnya casting, jadwal casting khusus. Bisa sampai seminggu jadwal casting khusus. Sekarang nggak usah. Kita tinggal share ke para manajer, kita share mereka, kita kasih skrip mereka. Mereka akan kirim tuh bertubi-tubi. Masing-masing manajer ngirim 10, 20, 30. Kita langsung seleksi. Kemudian kita cuma butuh waktu 1 hari untuk mengumpulkan sekitar 10 kandidat. Itu yang kita casting benar-benar. Ayo semuanya! Jangan sebelah kiri juga. Tahapan dalam suatu pekerjaan itu kan ada pre-production dan post ya. Kalau saat ini yang sangat membantu kita dalam bekerja di dunia teknologi yang tinggi ini adalah terutama di posisi post. Postnya itu saat ini kita nggak harus bolak-balik ke post house karena semua bisa kita lakukan by email. Kemudian kita tinggal diskusi lewat WA group. Begitu pula untuk brief, semua kita lakukan dalam WA group. WA group ada Telegram, ada WhatsApp, ada Line. Very easy saat ini bagi saya ya pribadi ya. Akal kamu lebih pendek dari tanganmu. Kalau kamu emang nggak suka sama orang yang sosokan pakai baju tentara, ya udah kamu dong jadi Kalau tentara tip dari asli. saya, kalau untuk yang kunonya itu adalah jangan besar pasak daripada tiang. Kalau lo tahu bahwa budget lo itu hanya butuh bisa sampai di prosesnya B aja, stop sampai di situ. Tapi kalau kamu cuma punya budget B, kamu berharap bisa mendapat A, ujungnya nanti akan berat bebannya. Akhirnya kekurangan biaya, ya. Akhirnya mandek produksinya. Bikinlah di posisi B tetapi dengan kualitas yang bagus. Zaman sekarang jenis kamera itu macam-macam. Semua juga bisa bikin kualitasnya, kualitinya udah 4K minimum sekarang. Jadi nggak usah pakai kamera spektakuler, cukup yang sederhana, itu pun juga kamu bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Balik lagi tadi gue bilang, nggak usah besar pasak daripada tiang. Cukup di porsi yang sekarang ini kamu punya, maksimalkan. Kalau buat gue hidup itu be happy. Syuting itu adalah syuting happy. Syuting sehat. Nggak usah kita, setiap syuting tuh nggak usah kita emosi tinggi. Terus akhirnya membuat production itu jadi nggak nyaman. Satu hal lagi, jauhkan diri kamu dari orang-orang yang berenergi negatif. Karena energi negatif itu akan membawa kamu ke hal yang negatif. Pada saat kamu tahu dia energi negatif, tinggalkan. Positive thinking terhadap semua hal. Dan ingat, tidak ada yang tidak mungkin. Tetapkan hati bahwa gue bisa bikin ini sampai selesai. Titik. Jangan pernah bilang, aduh kayaknya berat nih, udah lewat. Kalau lo ngomong gitu, beneran berat.